sore teman-teman. Sore. Di sini perkenalkan dulu ya, sebelumnya saya Ivana Kalistadianti dari Prodi Teknologi Pendidikan offering A2D. Nah, di sini itu saya akan menjelaskan materi terkait sistem pernapasan manusia. Jadi sebelumnya, apa sih sistem pernapasan manusia itu sendiri? Sistem pernapasan manusia itu adalah sebuah proses untuk mengeluarkan karbon dioksida dari dalam tubuh dan memasukkan oksigen ke tubuh kita. Nah, oksigen itu sendiri akan membuat kita menjadi sumber energi kita, sedangkan karbon dioksida adalah limbah yang harus dibuang dari dalam tubuh kita. Kemudian untuk cara masuknya udara atau oksigen ke dalam tubuh itu melalui hidung, lanjut ke faring, kemudian laring, trakea, selanjutnya bronkus, bronkiolus, dan yang terakhir adalah alveolus, di mana tempat gas karbon dioksida dan oksigen bertukar begitu. Nah, selanjutnya untuk pernapasan itu sendiri ada dua. Yang pertama itu menggunakan pernapasan perut yang memakai otot diafragma, sedangkan pernapasan dada itu adalah menggunakan otot tulang rusuk. Kemudian kita akan menonton video yang sudah saya siapkan. Di sini akan menjelaskan secara detail bagaimana pernapasan sistem manusia itu sendiri, dan juga ada kelainan tentang sistem pernapasan manusia. Pernapasan manusia terdiri dari organ-organ pernapasan yaitu rongga hidung, faring, laring, tenggorokan atau trakea, bronkus, bronkiolus, alveolus, dan paru-paru. Mari kita bahas struktur dan fungsinya satu persatu. Pertama, rongga hidung. Rongga hidung merupakan tempat masuknya udara dari luar. Rongga hidung selalu lembab karena adanya lendir. Di dalam rongga hidung juga terdapat tulang hidung, serabut saraf pembau atau olfaktori, serabut saraf menuju otak, dan rambut-rambut halus atau silia saraf pembau. Selaput lendir dan silia berfungsi menyaring debu dan kotoran yang masuk ke hidung, mengatur suhu udara, dan mengenali bau melalui saraf olfaktori. Organ pernapasan kedua, faring atau TK. Udara dari rongga hidung akan masuk ke faring. Faring merupakan persimpangan antara rongga hidung ke tenggorokan atau saluran pernapasan dan rongga hidung ke kerongkongan atau saluran pencernaan. Pada bagian belakang faring terdapat laring. Berikutnya, laring. Pada laring terdapat pita suara dan epiglotis atau katup pangkal tenggorokan. Pada waktu menelan makanan, epiglotis menutupi laring sehingga makanan tidak masuk ke tenggorokan. Sementara itu, pada waktu bernapas, epiglotis akan membuka sehingga udara masuk ke laring lalu menuju tenggorokan. Di bagian bawah epiglotis terdapat tulang rawan tiroid yang membentuk jakun yang lebih tampak pada laki-laki daripada wanita. Selanjutnya, trakea atau batang tenggorokan. Trakea berbentuk seperti pipa dengan panjang kurang lebih 10 cm. Trakea bercabang dua dalam paru-paru membentuk bronkus. Dinding trakea terbagi tiga, yaitu lapisan terluar terdiri dari jaringan ikat, lapisan tengah terdiri dari otot polos dan cincin tulang rawan. Trakea tersusun dari 16-20 cincin tulang rawan yang berbentuk huruf C. Bagian belakang cincin tulang rawan tidak tersambung ke esofagus sehingga menyebabkan trakea tetap terbuka. Lapisan dalam terdiri dari jaringan epitel silindris selapis bersilia yang menghasilkan lendir. Lendir berfungsi menangkap debu dan mikroorganisme yang masuk saat menghirup udara. Selanjutnya, debu dan mikroorganisme didorong oleh silia menuju belakang mulut. Silia berfungsi menyaring dan mengeluarkan benda asing melalui batuk. Organ pernapasan kelima, bronkus. Bronkus merupakan cabang batang tenggorokan yang berjumlah sepasang yang masing-masing menuju paru-paru kanan dan kiri. Struktur bronkus mirip dengan trakea, bedanya dinding bronkus lebih tipis dari trakea. Bronkus bercabang membentuk bronkiolus. Berikutnya, bronkiolus. Bronkiolus merupakan cabang bronkus.
Bronkus kanan bercabang menjadi 3 bronkiolus, sedangkan bronkus kiri bercabang menjadi 2 bronkiolus. Bronkiolus bercabang-cabang menjadi saluran yang makin halus, kecil, dan dindingnya tipis. Bronkiolus tidak punya tulang rawan, tapi punya silia. Setiap bronkiolus bermuara ke alveolus. Organ selanjutnya, alveolus. Alveolus merupakan saluran akhir pernapasan. Dinding alveolus banyak mengandung kapiler darah. Pada alveolus terjadi pertukaran oksigen dengan karbon dioksida dari sel darah ke udara. Struktur alveolus yang mendukung pertukaran gas yaitu dinding yang sangat tipis sehingga gas-gas dapat berdifusi dengan mudah melewati membran alveolus. Alveolus berupa kantong-kantong kecil mirip anggur atau alveoli yang jumlahnya sangat banyak karena fungsinya memperluas permukaan untuk pertukaran gas. Permukaan dalam dilapisi epitelium sehingga memungkinkan difusi gas antara karbon dioksida dengan oksigen, dan bagian luar terdapat kapiler darah yang mempercepat terjadinya proses difusi dan pengangkutan gas. Dan organ pernapasan terakhir adalah paru-paru. Paru-paru merupakan alat utama pernapasan manusia yang terletak di rongga dada bagian atas. Paru-paru berjumlah sepasang, yaitu paru-paru kiri dan kanan yang terbagi lagi menjadi belahan atau lobus. Paru-paru kanan mempunyai 3 lobus, sedangkan kiri 2 lobus. Paru-paru dibungkus oleh selaput tipis rangkap 2 yang disebut pleura. Kedua paru-paru dibatasi oleh cairan pleura yang berfungsi sebagai pelumas sehingga mencegah terjadinya gesekan antara paru-paru dan dinding dada yang bergerak saat bernapas. Nah, teman-teman, itulah keseluruhan organ pernapasan kita. Bisa dipahami ya? Nah, jadi itu tadi adalah sebuah video ya yang kita bisa saksikan tentang sistem pernapasan manusia dan kelainannya. Terus sekarang kita akan mengerjakan kuis ya teman-teman. Bisa kalian buka untuk kuisnya yang judulnya itu biologi SMA kelas 11. Coba dibuka ya. Bisa dimulai dari sekarang. Silakan. Nah, setelah kita mengerjakan kuis dan saya juga sempat mengecek ada beberapa yang masih salah nih di bagian sistem pernapasan dada ketika udara masuk dan juga ketika udara keluar. Oleh karena itu, saya akan membahasnya sedikit ya teman-teman. Jadi ketika udara masuk, maka otot antar tulang rusuk itu akan berkontraksi. Sedangkan saat udara keluar, maka otot antar tulang rusuk akan relaksasi. Lalu posisi tulang rusuk saat udara masuk adalah terangkat atau naik, sedangkan saat udara keluar posisinya turun atau kembali ke posisi semula. Lalu volume rongga dada saat udara masuk adalah membesar, sedangkan saat udara keluar akan mengecil. Kemudian tekanan udara dalam rongga dada saat udara masuk akan mengecil, sedangkan ketika udara keluar maka tekanan akan membesar. Dan yang terakhir, aliran udara ketika masuk itu akan menuju ke paru-paru dan keluarnya juga dari paru-paru itu sendiri. Nah, dari sini kita itu menjadi tahu kan bahwa tubuh kita itu bekerja luar biasa tanpa kita sadari. Maka rawatlah sistem pernapasanmu seperti kamu merawat mimpi-mimpimu. Karena dengan napas yang sehat, masa depan yang cerah dapat kita raih.
Jadi itu tadi penjelasan singkat dari saya. Terima kasih teman-teman sudah mengikuti pembelajaran pada hari ini. Semoga informasi yang dapat saya sampaikan ini bermanfaat bagi kalian dan mohon maaf apabila ada salah kata. Selamat sore.